selama ini. Jadi ini harus betul-betul panitia HUT yang tanganin ke depan. Dia harus terpadu semua gitu loh. Itu kan ada keluhan yang kurangnya tempat sampah. Oh iya itu semua. Karena mereka juga nggak berpikir akan datang orang begitu banyak kan. Kaget kan. Memang ini udah tahu kok. Itu kenapa Pak Gubernur pengen bikin studi untuk bikin ruang bawah tanah, untuk parkiran nyambung ke Gambir segala macam itu. Tapi kan di bawah tanah itu ada Sungai Purba. ada museum itu kan Pak. Ya, kan kita bukan di bawah itu, kan kita bawahnya kan yang bawah yang di taman yang lain dong. Ke arah Gambir kan. Itu akan diintegrasikan dengan jalur transportasi. Makanya nanti misalnya masih ada Sudirman. studinya baru keluar. Tapi pasti integrasi dengan MRT segala macam. MRT kan, bawah tanah nanti Iya. ada bundaran. Seperti itu konsepnya. Kalau nggak dibawa dinas energi, rencananya dibawa siapa Pak sekarang? Nanti makanya belum dievaluasi semua secara keseluruhan kan, macetnya juga semua, sampah, terus PKL yang masuk, mereka nggak ada tanda pengenal, udah tunjukin tempat-tempat strategis, macam-macam lah ya. AC juga nggak dingin, nggak Standnya cukup. kecil Pak, terlalu sempit juga. Iya. Nama juga coba kan. Berarti Juli yang uji coba Juli nanti itu Sama atau sama Nggak atau tahu, saya belum dengar dari Pak Gubernur. Juli tahun ini apa tahun depan tuh Pak? Tahun ini harusnya. tahun ini. Pak Gubernur sih pengennya tiap bulan tiap ini tuh ada kegiatan terus di Monas. berarti Coba kan mesti dievaluasi kan seperti apa, lalu lintas seperti apa. Pak, terpikirkan tidak untuk mengurangi kemacetan atau kepadatan itu terus membuat kegiatan jadi tidak hanya di Monas, misalnya setiap wilayah. Iya, nanti dibikin waktu evaluasi bersama itu juga termasuk masukan di dalam evaluasi. Udah ada yang ngomong seperti itu. untuk mengadakan di setiap wilayah gitu Iya. ya Pak ya. sampai kemarin itu parkir di balai kota juga gimana itu Iya, Pak? ya makanya harus dibiarin dulu sekarang. Kalau Juli uji coba di Monas lagi nanti Pak. Bisa juga nggak uji coba, makanya bisa juga kan, nggak tahu nanti evaluasi Pak Gubernur gimana. Ya, Pak, untuk aku itu, nggak Pak, gitu, kebijakan aku nggak pemerintah gitu kuasain soal gitu. Pak, kebijakan pemerintah mengenai BLSM gimana Pak? Setuju nggak sih Pak? Sebagai kompensasi. Nggak usah tanya-tanya aku lah. Aku ngantornya Merdeka Selatan. Ya. Kan nanti BLSM kan keluarga juga. Kita kan harus ikutin semua yang pusat putuskan kan. Berarti setuju ya Pak? Setuju lain cerita. Kan dari pribadi saya udah ngomong, saya nggak suka bantuan sosial, saya suka keadilan sosial. Jadi nggak setuju gitu ya? Apa? Keadilan sosial yang seperti apa? Rakyat itu harus ada jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan transportasi murah ke ibu kota ya, jaminan perumahan untuk ibu kota nih, jaminan tempat usaha, dan lebih penting lagi jaminan sembako jangan naik. Jadi rakyat nggak butuh BBM. Saya setuju BBM dicabut, asal jaminan ini ada. Ini namanya keadilan sosial. Kalau ada jaminan ini bukan bantuan sosial. Kalau bantuan sosial yang ketemu doang kan. Kalau habis lewat gimana? Tidak miskin lagi orang. Nah ini kan tetap terjadi inflasi. BBM dinaikkan itu pasti akan membuat semua barang naik. Tapi bukannya ini ada unsur politisi Pak? Dulu tahun 2000 mau. Ya aku nggak mau tahu lah. Aku dibilang orang politik juga bukan orang politik kok. Ya kan tadi kita berpikir secara logika saja. Memang banyak orang juga bisa ngomong macam-macam. Kenapa udah naik masih turunin dulu kan? Harusnya nggak usah turunin kan? Toh itu juga masih subsidi gitu loh. Kenapa mesti turunin subsidi begitu besar? Nah itu kan putusan politik. Pak ini kan tadi pagi hujan tuh Pak, masih macet di mana-mana gimana tuh Pak? Memang begitu. Kuat banget Pak. Sekarang kita mau beli bus saja belum bisa beli kok. 8 bulan kita tuh. Makanya saya udah minta banyak ATPM tolong siapkan bus dalam bentuk ada e-katalog di LKPP. Sehingga untuk pembelian bus ke depan tidak perlu tender lagi, tinggal beli. Asal dia lebih murah daripada harga pasaran. Truk sampah juga begitu. Usia 15 sampai 35 tahun. Mau pengadaan truk sampai sekarang juga belum bisa beli. Nah kalau dia ada di e-katalog LKPP tinggal kita beli. Gitu. belum ada respon Pak dari TPM? Respon Udah lagi kita coba sampaikan pada mereka. Nanti kan jadi persaingan mereka kan seperti mobil umum saja kan. Kita beli, umum juga beli dump truck, umum juga bisa beli bus. Nah kenapa kita nggak lakukan yang sama gitu? Pak, perda revisi PRJ udah sampai mana Pak?
revisi belum evaluasi. Mengenai Emang Jansi juga Wall, ormas ya Pak dibilang itu Pak? Jansi Wall juga belum, kajiannya belum terlalu matang. Pak Warendo itu bilang pemilik Pemprov kalau bikin Jansi Wall itu harus membersihkan sungai terlebih dahulu karena kan Oh iya. semuanya itu Makanya kan kita minta 2 tahun ini normalisasi Sungai Waduk mau kita beresin kan. pasti bersih. Nah, tapi mau beresin ini kan mesti siapin rumah susun. Oh gitu. Masa kan di rumah susun. Pengurus baru pengalaman. Baru. Akhirnya suruh saya juga yang temuin. Harusnya urusan FKUB jangan duduk. Harusnya urusan FKUB bukan saya lagi itu urusannya ini. Jadi pemenang keluarga teladan gitu nanti. Jadi mohon maaf kalau saya mesti telepon mau nyusul wah keburu nih Pak kata saya Pak ya. Yang penting sampaikanlah apa yang pada kesempatan ini silaturahim. Jadi yang pertama saya akan mengenalkan dulu muka-muka lama sebagai pengurus baru yang memang sudah dikukuhkan kembali gitu kan. Jadi FKUB ini kebetulan diberikan waktu hanya 2 periode. Jadi ada memang muka lama hanya 3 orang, kebanyakan muka baru, muka lama udah banyak. Masih tetap bertahan bagaimana pendudukan kami ini sudah terjalin gitu aja hubungan antar umat beragama. Kalau baru lagi kata Pak Ong, kata Pak Rudi, aduh harus mengulang kembali gitu. Karena sudah menjadi saudara gitu kan. Kalau baru-baru lagi untuk mengurus umat gitu macam itu. Nah, jadi pertama saya sampaikan dulu ketua setelah kami dikukuhkan oleh Bapak Gubernur anggota belum ada kepengurusan pimpinan, maka setelah itu kami melakukan rapat pleno untuk memilih kepengurusan. Maka akhirnya terbentuk pimpinan FKUB DKI Jakarta tahun 2015 selaku ketua yaitu Haji Ahmad Safi Mukid yang beliau mohon izin ke Bapak Suki ingin ketemu tapi tiba-tiba beliau harus dikukuhkan sebagai pemenang keluarga teladan gitu kan itu. Mau menyusul ya nggak keburu. Nah, kemudian wakil ketua bidang, wakil ketua bidang aspirasi dan rekomendasi, kami perkenalkan sudah tidak asing lagi Bapak Dr. Andes Ignatius Rudi Pratikno Sarjana Hukum. Beliau mewakili dari Keuskupan Agung. Kemudian wakil ketua bidang sosialisasi, dialog dan pemberdayaan Haji Sarif Tanujaya Sarjana Hukum dari MUI dan beliau dari PT. Dulu belum masuk Pak ya? Masuk. Tapi Banyaknya dari pakai peci. Jadi ini Persatuan Islam Jawa bisa beliau wakilnya. Iya, wakili. Gengnya Pak Anton Anton Medan Pak, yang ngebelain Bapak tuh. Kemudian yang ketiga sekretaris yang tadinya Pak Saronnya dijabat oleh saya Taufik Rahman Ajar, jadi saya jadi sekretaris Pak Oke Pak, mudah-mudahan naik pangkat Om. Biar deket ya. Sekretaris nggak ada tangan nggak jalan semua. Kemudian wakil sekretaris yaitu Pendeta Manuel Erentum, silakan Pak udah kenal. Ini dari PGI dan sekarang ini mewakili jadi sekretaris ya umum PGIW DKI Jakarta. Kemudian di samping itu pada saat ini kami bawa yaitu koordinator komisi-komisi. Komisi aspirasi yaitu koordinatornya Bapak Padanda Panji Sugata dari PHDI. Ini jadi kesepuhan suhu gitu di PHDI. Hanya satu ya Pak ya? Organisasi Iya. Kristen banyak, Buddha banyak. Kemudian koordinator bidang rekomendasi Bapak Tri Gunawan, jelaskan itu, gitu. Yaitu dibantu dengan Pak Kowidin Tamsi dengan Pak Elisman. Nah ini Pak Kowidin Tamsi sudah sama-sama. Ini Pak Elisman Ilyas. Lebih muda loh sekarang kelihatan. Oh, muda. Atas tua ke bawah muda Pak. Ternyata lebih muda daripada waktu kita masa sebelum jadi. Ini walaupun angka 70 di bawah katanya 20. Kayaknya lebih gemuk Pak ya sekarang Pak ya? Iya, udah tua seneng dia. Enggak, lebih gemuk loh Pak. Lebih kurus pertama kita Lebih ketemu. fit ya Pak. Kemudian Komisi Dialog Pemberdayaan koordinatornya Pak Jaeng Rana Onga Wijaya. Ini nih dari sebagai kalau ulamanya apa namanya di itu?
Itu dari ini batakin. Kalau Konghucu matakin, kalau Islam mutakin, beda yang dikit aja. Kemudian komisi sosialisasi koordinatornya adalah Bapak Pendeta Lim Mira Wirjaya. Nah, ini dari Walubi, itu kan itu. Kemudian saya bawa staf. Jadi yang FKUB yang mewakili Buddha itu Walubi. Walubi. Bukan konvensi agung sana. Dia cuma 3 majelis. Kan sekarang juga udah ya buyar lah pecah. Kalau Walubi masih ada 12 majelis. Iya. Masih solid Pak. Oh, di Walubi itu ada 12 majelis. 12 majelis. Tiap tahun kita ngadain di Borobudur. Nah, Waisak Nasional Pak. Dan jadi yang konvensi itu hanya sangga itu para ulama-ulama. Karena mereka tidak mau masuk di Walubi, mereka bentuk sendiri yang baru. Kalau Walubi udah puluhan tahun, ini masih baru lah. Ya dulu kan Walubi pertama-tama. Dari dulu. Cuma mereka keluar gara-gara pimpin pengusaha terus loncat kan gitu. Ya, dia nggak mau bahwa wah ini istilahnya di Walubi itu ada Nichiren, ada Tridharma, ada Maitreya dianggap aliran sempala. Mereka cuma mereka cuma Theravada wada gitu ya. ada Theravada, ada Mahayana, ada Budayana, 3. Dan sekarang pun mereka kalau Waisak pecah-pecah Pak. Satu di sono, di Jambi, satu yang di sini, satu di sana. Kalau Walubi tiap tahun di Borobudur tiap tahun. Dan waktu di PRJ kemarin Damas Santi Waisak mengundang Bapak Presiden. Iya, tiap tahun. Kecuali zaman Gus Dur aja yang hadir ke mereka. Oh iya, waktu itu. Kalau Gus Dur kayak matakin kan Iya. Gus Dur. Iya. Gus Dur nggak pernah mau hadir Imlek di Cap Gome itu. Dia mau ke matakin tuh. Ya nggak apa-apa lah, itu urusan internal Bapak lah. Aku cuma mau dengar-dengar aja. Silakan. Ini rekan kami Kesbang Padayan Pak. Walaupun anak buah Bapak, rekan kami ini yang bisa. Kami teruskan tadi ya Pak. Ini, baiklah. Begini Pak, jadi pertama saya memberikan satu mandat dari Pak Sapi, nanti akan dilengkapi oleh Pak Wakil Parodi dengan Pak Sarif. Jadi setelah kami ini dikukuhkan kemudian dilantik gitu kan itu. Pertama ingin kejelasan di dalam PBM yang disebut ketua Dewan Penasihat itu tetap wagub di seluruh Indonesia Pak gitu kan. Di seluruh Indonesia itu PBM itu. Jadi kalau ada SK Gubernur yang macam itu sampai kan sekarang ini ke Mendagri persoalannya itu dengan Kementerian Agama. Di DKI Jakarta itu dengar-dengar ada perubahan, tapi ingin keputusan kalau ada perubahan itu kan itu adalah PBM gitu. Tetap kami apapun yang berbicara Pak Basuki tetap sebagai ketua Dewan Penasihat kami. Ngaku atau tidak tetap gitu. Tidak boleh tidak gitu. Bahkan dia waduh gitu kan. Pada siapa lagi kami itu kan gitu. Kebetulan Kesbang sekretaris Dewan Penasehat ini kan ada mitra yang harus gitu kan. Karena kita udah rubah, sekarang yang penasihat itu Pak Gubernur langsung. Ya itu minta keputusannya belum diselamatkan sampai ada itu secara hitam di atas. Itu agak susah itu minta itu. Karena itu lawan undang-undang repot juga. Ya, iya makanya itu kan harus berdoa itu. Terus yang kedua Pak Gubernur, maka setelah itu kami menyusun beberapa macam program-program pada saat awal itu pembentuk Bapak dilantik, Pak Gubernur itu sudah mengajukan program-program itu adalah ke DPRD, kemudian ke sini tentang apa yang harus dikerjakan oleh FKUB karena melakukan dialog dan membuka agama, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi, melakukan sosialisasi dan memberikan rekomendasi. Hal ini kalau begitu konteksnya adalah keagamaan yang ada di DKI Jakarta dan di keutuhan dan di kerukunan itu ada langkah-langkah. Tapi tiba-tiba yang diajukan oleh kami 6,3 M yang turun 1,5 M dibagi 7, coba kan, dibagi 7 utara apa segala macam. Maka saya itu di mana letaknya semenjak itu, gitu persoalannya itu. Berarti dia rutin ngatur. Ini nih yang persoalan. Saya ngajak ke DPR, maupun di badan peraturan ke DPR. Jangan yang benar. Kami itu justru kerukunan adalah merupakan kepentingan di DKI Jakarta. Lihat keberhasilan Pilgub di DKI menjadikan cerminan nasional. Aman dan semacam itu. Kami tidak pamrih apapun juga. Justru ingin memberikan kejadian semacam inilah. Kok tiba-tiba 6,3 jadi 1,5 kan saya SMS ke Bapak. Ini di mana letaknya?
susul ke DPRD, ngaku itu yang merubah birokrat. Gak mungkin kata saya itu birokrat dari itu persoalan itu kan. Akhirnya kami tidak bisa melangkahkan program yang telah ada. Tapi memang ada satu kelemahan Pak dalam buat susun anggaran. Ya. Kami pun sekarang kaget tengah mati. BPKP audit banyak sekali anggaran yang muncul dari belakang. Itu ternyata tidak dianggarkan dari depan. Ini yang itu. Jadi mereka potong-potong itu yang jadi masalah terus. Karena punya hak anggaran di Dewan. Iya. Nah, kecuali, saya masih cek dulu, kecuali Pak Marullo dulu coret ya. Saya harusnya nggak mesti coret ya, kalau memang rapat dengan saya sudah kita. Ya, Ada dokumentasi rapat kok dengan saya kok. Sudah minta. Waktu itu rapat di lantai itu Pak Marullo sudah jelas sampaikan. Bayar sesuai. Nah, kenapa bisa terjadi? Jadi waktu itu memang kita sudah organisasi Bapak juga sama Pak Lia juga masalah ya. Itu sampai pernah Pak. Cuma ya mungkin lepas hanya di DPR itu hanya kembali dengan anggaran tahun sebelumnya ya Pak. Satu mengenai. Begitu juga kemarin waktu acara Bamus Sabtu kemarin Pak yang Pak Darwis menghadiri itu. Mereka itu juga Pak. Hibah kami kok kami 2M Bamus Dawi ini yang Pak Oding kemarin. Ya kita upayakan kami hanya bisa batas usul ke Bapak. Benar belajar dorong ke DPR. Tapi ternyata belakang juga Pak. Coret. Jadi kelihatan kan coret ini dia naikkan sesuatu yang tidak kita minta. Itu Kita yang hasil audit tuh di pendidikan, di PU, sama di taman. Iya. Nah, jadi ini Tapi soal pendidikan tiba-tiba ada keluar proyek yang tidak pernah kita. Nah kita lagi suruh BPKP cek. Oh, iya. Maka itulah yang saya kali ini Tapi mesti kawannya gini kan Pak, Iya. mungkin kalau caranya seperti itu, mungkin kan Bapak mesti ajak pertemuan dengan DPRD saya udah beberapa kali 3 kali bikin surat Pak sampai sekarang Supaya- untuk dialog. supaya duduk bersama ada notulennya. Iya, ada tulen. Oh gitu ya. Itu sudah Karena surat, Pak. sistem perda kita atau undang-undang kita tuh kelemahan di situ. Iya. Kalau yang ini kan memang keputusan bangsa kita lah keputusan seperti itu. Namanya musyawarah mufakat. Mungkin para pendiri negara nggak pernah berpikir ada orang yang bisa kurang ajar di kemudian hari gitu. Betul. Yang musyawarah kan. Iya. Kalau orang luar negeri kan beda. Iya. Presiden, gubernur negara bagian gitu, dia bisa membuat sendiri Iya. peraturan. Bukan soal federal, artinya tuh gini. Kita bukan lawan undang-undang. Kalau federal bisa sendiri. DPR bikin sendiri, kita bikin sendiri, tidak perlu persetujuan berdua. Sama rakyat setuju, kalau nggak rakyat kan menghukum. Iya. Kalau presidennya lebih benar bikin peraturan bela rakyat, akan contoh ke presiden. Nah, apa dia bisa persetujuan aja. Kalau dia tidak bahas bersama, lucu kan? Iya. Harus dibahas bersama, diputuskan bersama. Nah, itu masuk ke belakang, jangan kita kaget. Yang udah saya potong-potong muncul lagi Pak. Itu Bapak bisa bayangin Pak ya? PU itu uang konsultasi macam-macam kecil-kecil itu bisa 150 juta sampai 400 juta atau 200 juta yang mau dia tunjuk-tunjuk langsung. Uang-uang konsultan, ngelapis aspal pun pakai konsultan, kampung ada. Saya colorek semua itu Pak, nggak ada lagi saya bilang. Tiba-tiba muncul lagi. Wah, untung saya ganti ke Pak PU yang baru. Mesti hilangin semua. Jadi kita kumpulin di perumahan. Muncul lagi Pak semua Pak, saya kaget Pak. Udah kita coret. Siapa yang munculin? Belakang yang munculin. Ini tolong dicatat Pak, ya, jadi bukan ini ya, dicatat semua. Kami ini nanya ke DPRD waktu itu, kenapa kok dicatat begitu? Itu birokrat doang gitu kan? Itu Udah ganti sekarang. beberapa kali. Akhirnya kami ngirim Saya bisa surat. tanya Pak, langsung di bagian. Iya, begitu itu. Saya gini aja, buktikan aja beliau-beliau di belakangnya berani ketemu nggak untuk ngomong. Iya, bikin saya apa minta ya. itu surat. Bisa aja, nanti kalau ada kirim lagi, kan kita lagi nggak mau perubahan nih. Perubahan bisa masukin lagi nih. Sudah kita sarankan juga Pak. Nah, jadi saya jalan keluar karena bagaimanapun juga. Oh, hibah kan dia nggak perlu kembalikan kan? Bisa pakai buat tahun depan kan? Iya, Kan ini sifatnya hibah. iya. Minta jalan, apakah Hibah kan mungkin sistemnya? ada kemungkinan ABT maksud Iya, saya iya. itu. ABT tanda soalnya itu. Nanti baik dari Kesbang Bapak tolong ABT itu dikawal lagi lah gitu. Kok udah begitu rusak lagi rusak Saya lagi. PU aja bisa colok. Oh gitu. Karena begitu masuk ke sana ditunjukkan dari sana. Iya. Ya. Begitu putus itu.
Jadi gini Pak, maksudnya hal ini bahwa uang yang dana ini yang sekarang itu cuma 1,5 ya, dibagi 7, 41 sampai ke 10.000, bagaimana kita jangankan untuk honor kata saya ini. Aduh, program yang macam. Sedangkan FKUB DKI itu menjadikan FKUB terbaik di nasional, dijadikan satu studi berbagai macam studi banding dari luar negeri. Kami ini kemarin kan datang dari Amerika, universitas, pernah kan dari Norwegia, dari Polandia. Kalau kita ini adalah harus ada tamu konsumsi kepadanya gimana nih? Kami nggak punya duit, kita uang gitu kan itu. Untuk kos makan segala macam minta kita semua. Coba tolong bagaimana cara pengucahannya gitu. Maka pada kesempatan ini dengan Pak Wagub, tolong kami pecahkan gitu kan. Jangan sampai kembali kalau ada iuran baru nih, ayo iuran dulu, jangan ada tamu gitu kan, iuran. Barangkali ini tolong hal-hal ini tidak bisa dicegah karena bagaimanapun juga tamu itu datang hampir tiap bulan dari luar daerah, dari luar negeri, kan kami harus memberikan sambutan. Ini yang jadi masalah. Sedang kami sampai saat ini kan itu belum turun kan, udah bulan ini belum turun. Alasannya apa? Di BPKB itu Pak. Alasannya apa? Mungkin ada persoalan-persoalan yang coba harus dicek dulu ini belum turun. Dicek aja. Mau izin Pak, saya kira Ya. surat FKUB yang diajukan kepada Kepulauan Riau tadi udah ada. Insya Allah Pak Jenderal bantu. Oh gitu ya. Jadi asumsi kemarin. Ya pokoknya nanti gitu. Langsung dibantu dari Kesbang. Ada Pak kemarin tamu-tamunya banyak. Ada kan di Kesbang pelanggaran? Iya, ada di Bantul dari Pak. Itu ya mudah-mudahan. Makanya pikir lagi apakah ada jalan-jalan lain gitu. Maka saya berbicara dengan Bapak sebagai Dewan Persehat itu dengan Pak Jokowi sudah berulang kali susah saya untuk berbicara menyampaikan ini juga. Mungkin barangkali ada jalan keluar. Bagaimanapun juga tamu tidak bisa dicegah datang kepada kita sering rekomendasi segala macam perlu verifikasi. Inilah persoalan-persoalan. Untungnya kami ini adalah pemuka agama memajukan keikhlasan dalam hati. Terus terang saya juga nggak terlalu mikirin FKUB lagi. Mikirin FKUB lah. Aku sudah pikir persoalan tapi disisihkan lah untuk memikir juga gue nggak pusing amat. Ya rasis mau rasis sama saya lebih. Kalau Bapak nggak mikirin FKUB Pak, sebetulnya di KAI itu terjaminnya kondusif kerukunan kan tidak FKUB Pak. Ya jangan salah itu. Ya. Karena kita di akar rumput, ya tokoh-tokohnya itu sampai ke akar rumput. Ya itulah yang kita sebagai sebelum ada api kita sudah selalu itu segar itu. Jadi tetap kami ini walaupun kami hanya untuk menjalin kerukunan persoalan pemberdayaan, memantau apa yang dicanangkan oleh Pak Gubernur, Pak Wagub mengenai PRJ mau dipindahkan, kita mendukung usulan segala macam lah. Ingin laut nonton di DKI itu bayar, itu juga didukung. Karena itu hubungannya dengan kerukunan Pak, persoalannya itu betul itu masalah-masalah gitu. Nah ini barangkali bisa ada tukar pikiran dengan Bapak jalan-jalan keluar semacam itu. Nah, kemudian persoalan yang paling pelik ini saya sampaikan, Pak Jokowi juga bikin surat. Ternyata dalam pendirian rumah ibadat itu belum terjadi harmonisasi, gitu kan. Ada orang yang butuh nyata, itu kan. Ini ada persoalan semacam itu. Kasus kampung beri, semacam itu. Ada gereja Katolik laporin ke saya nggak tahu di mana. Ya ini baru di itu persoalannya itu. Katanya FKUB nggak kasih izin ya, Ya, itu yang MRK Pak. Jadi Ya. yang Maria Ratu Karmel yang Jakarta Selatan Pak. Oh iya. Ya, gitu. Oh Jakarta Selatan. Ya, Jakarta Selatan. Sebenarnya dia perbatasan Pak. Ada perbatasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Jadi Al-Qaeda itu kan dibelah dua Pak. Lokasinya di Al-Qaeda dibelah dua, satu Jakarta Barat, satu Jakarta Itu Selatan. gereja udah jadi kan? Oh belum Pak, belum. Yang Di tanah kosong Pak. Oh yang Maria Karmel itu yang lain Ya, lain lagi. itu Keduanya. ya Maria Kusuma Karmel Pak. Oh beda. Kusuma, ya ini ratu Pak, Ratu Karmel. Pecahan Saya dari di SMS katanya Ya, FKUB nggak kasih izin tadi. ya itu yang dari FKUB Jakarta Selatan Pak. Gitu. Alasannya apa? Oh ya karena belum katanya. Katanya semua udah beres, tinggal FKUB. Betul, beres. ya. Contoh. Nah, justru ini yang tapi FKUB Selatan Pak. Justru ini sekarang ini mau Ini kan FKUB Ya. pusat kan? Ya, provinsi. Selatan kan Ya. urusan dari provinsi. Ya. Iya. Nah, waktu itu ada yang dari wali kota Jakarta Selatan yang lama itu, dia bilang katanya yang untuk tempat peruntukan ibadah itu dirubah menjadi PHT gitu loh Pak. Yang juga dilaporkan oleh Bapak itu.
ternyata kan tidak. Nah sekarang ini mau jujur lagi ke Pak Wali Kota Pak. Ya, itu nanti memang Ya, Pak Wali ajukan lagi aja. Ya jadi sebelumnya Karena kita kalau sampai soal bangun ibadah itu ditolak-tolak, itu cermin kita jelek di mata Betul begitu kayak. penilaiannya jelek. Jakarta aja orang susah buat rumah ibadah, apalagi daerah lain. ya betul. Persoalan itu harus meyakinkan kepada non Katolik itu Ini aja masalah Konghucu saya dengar loh Pak. Masalah Konghucu dengan Buddha ini Pak. Kan klenteng-klenteng di luar kan. Sebenarnya kalau ngomong jujur, orang turunan Tionghoa itu kan setengah Buddha sama setengah Konghucu tuh nyambung tuh sama. Tridharma Pak. Iya kan kalau kita waktu kecil kan begitu kan. Ya, Kita lihat di tempat kelenteng itu kan ada tepekong, ada Kuan Im, ada Buddha Gautama. Nah sekarang yang matakin mulai di ini kalau namanya vihara Buddha nggak boleh ada tepekong nih, nggak boleh ada apalah yang karena ajaran yang berbeda di persoalan betul. dulu kan pakai bersama tuh. Tridharma Pak, tiga. Awal lebih oke. Oke, di Walubi ada majelis Tridharma ada. Untuk urusan Konghucu segala macam itu. Bukan, ada Tridharma. Tridharmanya itu ada Buddhanya, ada Konghucu, ada Taoisme. Oh, gitu. Ada tiga. Umumnya ya mereka itu Kalau yang konvensi itu nggak bisa terima mungkin. mereka tidak. Mereka pure Buddha. Yang Tridharma itu Pak, itu warisan dari Cina itu Pak. Yang sehingga di Indonesia kalau kita bicara ya, secara jujur ya, itu jadi bias. Kalau di Cina itu yang Tridharma itu kan gabungan dari masyarakat, bukan gabungan agama. Tapi ke Indonesia ini jadi berubah, jadi gabungan agama gitu. Nah kalau gabungan agama, yang satu ada keimanannya tentang ketuhanan, yang lain kan tidak. Bagaimana itu bisa digabung? Nanti jadi Makanya mungkin gara-gara itu Hindu bisa aman tentram ya, karena nggak ada nabinya kali Pak ya. ya apalagi misalnya Tridharma. Gitu. Kalau Tridharma misalnya di tahun kan, ajarannya kan. Kalau ini bercanda aja Pak. Jadi nggak pecah-pecah kan. Jadi yang Kristen juga ramai Katolik, yang Islam juga banyak, yang Hindu nggak. Cuma satu-satunya saya pikir yang tidak ada banyak tafsiran itu cuma Hindu nih. Nah ini bunyi dari persoalan di dalam itu. Karena Konghucu sudah mandiri, punya nabinya, sudah mataki, tidak bisa digabung dengan Buddha. Itu kan ya. Tapi Ini pemerintah masih nganggapnya tidak bisa karena bahan pemikiran. pemerintah juga sekarang lagi berusaha Pak, karena di Tridharma ini kan kita kategorikan ada sinkretisme. Ya. Konghucu sinkretisme itu kita tidak tolerir. Ya. Nah, pemerintah juga sama. Ya. Karena tidak mungkin agama tiga itu jadi satu, ya. Lalu sembahyangnya itu bagaimana gitu. Berbeda-beda. makanya Pak, saya bilang ini FKUB selesaikan Pak, jangan kasih tambah kali pusing aja. Ya. Kita kalau ngomong agama, saudara pun berantem nanti. Nah, makanya itu Pak, justru di DKI ini kita masing-masing tuh menahan diri karena kita mengedepankan kerukunan, ya. Ini tempat ibadah nambah lagi, minta izin tempat ibadah baru, nggak mudah lagi Pak, ribut lagi Pak. Jadi itulah memang persoalan Pak. Bukan kita ini FKB harus sosialisasi. Umat Islam itu tidak tahu mana Kristen dan Katolik Pak. Itu jadi persoalan. Makanya begitu gereja Kristen bikin-bikin, sudah ada gereja yang nggak bisa diterima oleh Katolik. Ini persoalan kami. Oleh sebab itu perlu dana sosialisasi pada masyarakat seperti itu. Kristen juga ternyata Kristen juga beda-beda. Ini masalahnya. Ya kan? Oh Katolik satu. Katolik pasti satu. Nah, jadi ini perlunya makanya. Sebenarnya Katolik itu kalau ngomong jujur ya, saya Kristen. Iya. Katolik lebih tertib daripada Kristen. Iya. Dia kalau tidak sampai Paus, jemaat sekian, tidak boleh dirikan sendiri. Beda. Iya. Kalau Kristen kan di rumah 3 orang 5 orang bikin gereja Pak. tempat ibadah. Itulah jadi persoalan Pak. Betul loh, kalau Kristen. 3 orang berkumpul katanya. Ada ayatnya. Inilah masalahnya MRK itu begitu. Makanya itu Udah Pak ada Wagub, jadi
Ya kalau FKUP itu tidak diberikan, tidak disapa untuk mensosialisasikan tentang ini, ya teruslah begini. Supaya lebih kenal, supaya ya, iya. So bagaimanapun juga saya sebagai non Kristen ya saya jelaskan ya bahwa Kristen itu begini. Nah, jadi Anda sebagai orang negara juga harus memahami. Dan setiap orang itu berhak beribadah. Nah gitu. Jadi kalau ini tidak dipahami, ya jalus terus Pak. Dan seperti apa yang Pak Topik katakan. Apalagi sekarang jalusnya itu udah menular kepada Katolik. Katolik kena sasaran. Padahal Katolik disiplin sekali mau mendirikan gereja itu. Jadi saya Katolik itu betul-betul disiplin. Kita ngomong jujur. Kalau lihat. Nah, ini Pak Rudi itu ada di bawah kontrol satu. Protestan aja sinode berapa banyak Pak? 323. 323 sinode. Iya. Sinode tuh. Itu yang terdaftar. Yang kampung lagi Bang, bisa PGI apa? Dari 323 PGI 88. 88. Kalau yang ada Injili, ada Pentakostanya, ada Adventnya, itu sisanya bagi-bagi. PGI yang PGI 88, iya. Ini jadi persoalannya gitu. PGI dibagi lagi tuh, ada PGTI lagi kan? Oh, ya di dalam PGI ada PGTI. Nah, itu yang baru Tionghoa. Karena orang-orang Tionghoa punya sinode-sinode sendiri. Dia ikut PT. Nurutin. Cuman PT bedanya nggak ada ceramah bahasa Mandarin, Pak. Kalau di gereja kan ada tuh. Iya, makanya juga menarik. Namanya doang, Pak, bukan. Hanya lucunya Pak, Konghucu yang dasar dari Cina, korbannya nggak pakai bahasa Mandarin Pak. Pakai bahasa itu ya? Bahasa Indonesia Pak. Iya. Jadi itu Pak, jadi saudara itu. Jadi alhamdulillah pada saat ini ada kerjasama dengan Kesbang. Memang kerja FKUB itu salah satu-satunya pembantu kelurahan. Jadi diajukan yang lalu itu memang 6 miliar Pak. Tapi dari dewannya Pak ya. 1,5. Bisa mana cukup? Bagi 7. Dulunya pernah Pak sampai kosong betul Pak. Dulu pernah kosong. Bisa. Pak Kesbang, bisa nggak saya mengomentari? Silakan Pak. Kalau misalnya ini kan kalau ada kerusuhan macam-macam, yang bertanggung jawab kan eksekutif, bukannya yudikatif. Nah, bagaimana yudikatif juga memikirkan untuk kerukunan gitu, ya? Legislatifnya memikirkan tentang kerukunan. Sebab begitu ada gejolak macam-macam, apalagi ribut berdarah-darah, yang tanggung jawab legislatif hanya nonton, enak. Tapi eksekutif bisanya nyalain. Eksekutif kan babak belur Pak. Ya, termasuk Kesbang juga babak belur. Karena itu bagaimana ini? Dia punya hak. Iya. Haknya DPRD di situ. Hak budgetnya itu yang kadang-kadang hak budget itu nggak bisa kita lawan. Mohon izin Pak. Jadi memang final itu sudah disetujui waktu itu 6,4. Tapi betul kata Bapak, memang hak budgetnya itu Pak. Hak budgetnya itu hilang. Karena saya tahu, kan saya bahas pertama. Iya, 6,4. Saya udah kasih. Nah kita ada kurang ini kenapa? Karena dari Kesbang pun bilang ini bisa kita dari apa, bisa kurang kita kasih, logikanya itu. Jadi keluar 1,5 kita nggak tahu karena finalnya sama Bapak juga 6 Pak. Saya nggak tahu begitu masuk baru saya kaget. Kalau yang soal PU itu, bayangnya Pak ratusan Pak uang konsultan, 150 juta, 100 juta dan 2 juta. Wah itu kan main tunjuk langsung punya itu pemilihan ini. Masa mau ngaspal ulang jalan bisa pakai konsultan? Konsultan nenek lu, gue bilang. Apa-apaan tuh? Muncul lagi. Udah jelas aspal dia, apa yang mau konsultan? Saya bilang gitu. Tapi itu tadi kita terlalu banyak yang main, Pak. Organisasi konsultan juga kutip, mungkin cuma minjem stempel doang sebetulnya. Nyewain stempel lama-lama kita nggak tahu kan, banyak kita coret nggak bisa. Kita lagi ya pasti ribut. Ya inilah dia masalah. Tapi kalau ribut sih untung Pak Jokowi sama saya itu hobi gitu. Mau interpelasi apa pun kita hobi ya. Diamin aja Pak, kalau tahu sendiri. Benar-benar kita demen gitu. Karena kerja di sini juga. Ya itulah
kalau kita minta berhenti kan malu, Pak. Kalau dikeluarin orang kan bagus loh. Dipecat gitu loh. Jadi itulah barangkali saya akan coba bikin ABT. Tadinya barangkali Pak Wagub itu ada celah-celah apa sih kira-kira bisa membantu kami? Ada celah. Kalau bisa jalan mereka buat makan tuh ditutup. Kalau buat makan, kalau buat acara, mereka buat gaji itu kita nggak bisa keluarin, Pak. Kan begitu, Pak. Jadi namanya bantuan-bantuan itu sifatnya itu hanya sekali. Kalau ini kan rutin. Nah kalau ini rutin mau tidak mau mesti pakai pola hibah, ya kan? Forum ini udah paling bagus karena udah aman, terima hibah sudah aman, langsung masuk ke rekening. Kami sekarang punya masalah di BOP. Ternyata negara kalah sama kita. Negara hanya wajib sekolah 9 tahun. Iya. Kita sudah mengatakan wajib sekolah 12 tahun. Jadi yang sekolah swasta tidak bisa terima Pak yang SMA gawat. Betul. Dari mana? Bingung kita. Dari mana? Semua. Justru yang swasta yang kaya nggak usah dibilang. Orang-orang miskin itu rata-rata begitu dites, udah tes skala bersaing, sekolahnya di sekolah swasta yang murah, yang perlu kita bantu. Sekarang bisa kita bantu. Udah, masa sampai tunggu proses tahun ajaran ini kita udah sistem kuota. Jadi anak orang yang kurang mampu, kalau memang IQ-nya pas-pasan, dia tetap punya jatah 45% sekolah di sekolah dekat rumah dia. Dia nggak bisa lagi dia tahu siapa lebih pintar, lebih bodoh. Tapi kalau dia lolos saja masuk dulu jatah mereka. Baru nggak direbut dari orang luar. Kasihan orang udah miskin, tes sekolah kalah, udah sekolah mesti jauh, gratis juga nggak sanggup. Ongkos transport dari mana? Kalau dekat rumah, mungkin siang-siang istirahat dia pulang ke rumah bahkan. Masih minum di rumah, jalan kaki lagi. Kalau dia masih jauh, makannya di mana? Berantem lah di jalan. Ya ini logikanya gitu aja, Pak. Keadilan. Ya kan? Udah lagi. Jadi silakan Pak Rudi, silakan tambahkan. Bang pun kebetulan kan agak susah bicara. Silakan aja apa yang disampaikan ini. Masih Pak. Jadi Kita minum, Pak. Hanya yang menyambungkan tadi aja Pak ya. Jadi yang untuk itu Jakarta Selatan kita Pak ya. Dari Pak Walinya Pak ya. Supaya di Ya, biar cepat aja. Ya. Maksud saya jangan sampai di DKI ada pembangunan rumah ibadah yang dilarang. Ya. Tetapi saya juga tidak setuju. Hanya 4-5 orang, 10 orang udah mau bikin gereja. Itu juga nggak betul. Kita mesti yang fair aja lah. Tapi kalau kayak gereja Katolik udah punya jemaat ribuan gitu, 3.000-an Pak. masa ditolak? Ya kan, tapi kalau baru 10-20 orang di ruko lagi gitu kan? Itu Kalau nyari BBM 90 Pak. Iya. 60, Ya, 90. makanya kita 90. jangan sampai nanti saya berpikir cari duit buka gereja, Pak. Itu Sewa ruko. Kan itu ya nggak bener juga gitu loh. Nah ini yang mesti kita koreksi. Ya kan, jadi saya sih orangnya ya fair-fair aja gitu, makanya Pak. itu sosialisasi Sesuai aturan. ke kawan-kawan Pak Basuki ini yang harus itu. Yang 6-7 orang bikin gereja itu juga Prinsip saya itu kita taat sama konstitusi, bukan konstituen. Itu aja. Kita ikutin aturan aja. Ya jelas. Kalau nggak pusing, mau turutin yang mana? Berantem semua kita. Jadi Ya. ini ada Pak. Jadi gini aja Pak, kalau sampai ada tamu-tamu juga yang agak besar, Bapak kirim surat ke sini, kita yang sediakan. Iya, solusi sementara. Dia Bapak kasih tahu, nanti kan kita ada jatah, jadi seolah-olah saya yang undang makan. Iya. Bagus lah kalau Gitu gitu. aja. Ada Gitu aja lebih cepat. Ya. Iya. Dia pakai jatah saya Pak, makannya Pak. Saya mau ngomong saya sebagai orang tertua di FKUB sejak FKUB Sudah Pak Om. Sudah Pak Om, Pak. Jadi tambah muda loh Pak. saya FKUB ini pernah kita berutang budi masih punya utang kepada mereka. Saya sudah berkali-kali sampaikan kepada Pak Rudi, kok mengapa sampai kok gereja yang di Jakarta Selatan itu diselesaikan? Itu kan saya pertanyakan kepada Pak Rudi dan Pak Safi sebagai presiden. Bagaimanapun juga ini memang kita harus memahami bahwa masyarakat Indonesia itu bukan umat Islam. Memang kurang mengerti pada masyarakat Katolik seperti kata tadi. Mereka tidak mengerti bahwa Katolik itu apa, kemudian Kristen itu apa. Kan itu persoalan. Saya suka dibilang dibiayai Vatikan. Lalu kampanye. Padahal saya bukan Katolik, dibiayai Vatikan. Ya betul.
coba mereka dari dunia umat Islam ini punya kewajiban mereka untuk menjelaskan kepada teman-teman kita yang mereka jangan disapurakan begitu saja persoalannya kan. Kalau Bapak yang jelaskan lebih enak, Pak. Kalau saya jelaskan pasti ribut, Pak. Ribut. Dan lagi kisahnya. Begini Pak, nasib saya di FKUB ini kan dianggap bahwa saya itu dikatakan orang munafik oleh orang Islam. Kan. Katanya orang keras tadinya. Saya tadi mau Dulu Katolik ya. Betul Pak, jawaban Katolik. Kemudian saya bilang ampun, Malamnya udah 40 tahun. kemudian pasti. Bapak jelaskan lebih cocok itu, Pak. Saya kan yang antar beda, karena yang beda itu anaknya seperti anak saya kalau dengan saya maka ini kebutuhan kami masih kebutuhan kami sebenarnya. Oleh itu maka berikanlah kesempatan kepada kami yang Islam ini 14 orang di KUB, saya kira itu bahkan perlu bicara. Nah, kompakan ini. Kemarin terjadi di Kampung Duri kemarin, itu kan soal baru lagi kan, itu Katolik juga. Makanya kalau Katolik, kalau saya bukan mau bela Katolik, maksud saya kalau Katolik ada masalah, saya juga heran. Katolik itu hampir nggak ada masalah sebetulnya, karena dia lebih teratur, ikutin. Tapi justru khotbahnya pun sama loh, Pak ya? Ya, sama. Semua gereja sama, Pak. Sama. Kalau Bapak ke gereja Protestan, Pak, satu minggu ke gereja sepuh gereja beda khotbah, Pak. Tema beda. Kita Katolik. Sama. Ya tapi itu lah keunggulan Kristen katanya begitu, Pak. Itulah kelebihannya gitu, Pak. Kalau nggak gitu Kristen nggak banyak Pak. Kalau nggak begitu Kristennya nggak banyak. Enggak, itu apa ya Katolik ya, kalau datang hari Sabtu, Pak. Sama hari Minggu, sama. Ya, suruhnya. Jadi boleh datang Sabtu, boleh datang Minggu. Jadi kalau saya Minggu mau jalan-jalan, saya nggak sempat, bisa Minggu. saya datang Sabtu, Pak. Ya. Kalau Sabtu kan sama, saya datang Minggu. Ya. Kalau Protestan nggak ada, Pak. Bapak datang Sabtu ya lain, Minggu ya lain. Yang kedua di masyarakat kami, yang keadaan Pak Basuki sebagai Wagub, itu kan jadi pertanyaan besar kan itu kan. Kalau nanti dia nanti gereja ke Semarang nanti kan gitu kan, itu kan saya bilang enggak akan mungkin. Ya. Saya jawab, emang bangun gereja nggak usah pakai duit? Aku jawabnya gitu dulu. saya yakin kan itu tidak akan mungkin kan ini. Saya udah pengalaman Pak, digituin Pak. Saya kan jadi bupati di 93% Muslim. Dalam kampanye itu selalu menekan saya begitu. Nah gereja di mana-mana, saya bilang gereja yang sekarang aja kosong. Kalau memang penuh, kenapa kamu bangun gereja? Masa bangun panti pijat lebih gampang daripada bikin gereja? Kamu keterlaluan juga saya bilang. Betul kan? Bikin tempat nggak benar lebih mudah di Jakarta. Bikin gereja susah. Kemudian yang ketiganya adalah yang paling besar adalah masa dana anggaran. Kami dengar bahwa pertama-tama katakan 6,3 M. Iya. Tapi ternyata sudah ada apanya? Tuduhannya ini kepada Pak Anu Pak Ahwi. Ini permainan Pak Basuki kali permainan. Makanya pizza-nya gitu. Saya tahu persis kan itu. Proses saya mohon supaya anggaran ini FKUB perhatikan. FKUB ini bukan orang semai-main Pak. FKUB insya Allah bukan sekedar pemadam kebakaran Pak. Ini Pak Tapi supaya tahu gimana. Kalau SPS FKUB ini jangan dianggap organisasi main, organisasi luar penentu Pak untuk kerukunan, penentu jika ini penentu betul. Saya tahu betul ya. Kerukunan. Iya, makanya dulu waktu ada jeda tidak diperpanjang, justru beliau yang memperpanjang Pak tentang FKUB. Kata saya tidak bisa legal nih mau pilkada gitu. FKUB acak-acakan. Akhirnya beliau memberikan surat memperpanjang. Akhirnya kami kokoh lagi kan gitu. Kalau saya kan mau ngomong di mana Pak kan mau ngomong di mana? Kemana lagi kan? Masa anggaran ini. Oke, tolong ya. Ya BT itu. Harus direalisasikan. Kalau bisa tahun-tahun juga realisasi. Iya, coba BT itu ngomong lagi. Mesti jelas. Betul itu adalah. Saya kira berangkat sumbangan pikiran cuma 3 saja atau 4. Terima kasih Pak. Kalau boleh nanti kita sama-sama ya Pak ya, kita tolong juga dari Kesbang juga kita sama-sama ke DPRD. Mohon izin Pak, 2 tahun yang lalu pernah sampai kosong itu Pak. Iya. Oke, jadi kalau sampai ada tamu besar mau makan segala macam, bisa pakai tempat ini, bisa pakai tempat sana. Ajukan aja kalau sampai Kesbang nggak ada, ajukan ke kami, ke Pak Tony. Kita sering kan ada acara dan jamu di, ada yang lebih jamu di Balai Agung aja juga boleh, nggak masalah. Tapi saya berpikir kira-kira apa saya bisa sampaikan kepada Antum Medan? Kalau Antum Medan gampang Pak. Antum itu gampang Pak ini. Iya, tapi kalau minta begitu. Kayak FKUB aja. Keramat.
barangkali cuma saya ingin nambah Sekarang sedikit aja, biksu Pak. aja kita panggil udah yang mulia. Biksu pengajar asli kan Iya. pengemis, ya kan? Kayak orang Buddha nggak gitu pakai biksu lagi, panggil gurunya, panggil yang mulia. Cuma saya ingin namakan ini aja Pak Wagub, ini masalah seperti tadi karena memang pentingnya peranan kita. Dan banyak terus terang di masyarakat ini termasuk di aparat pemerintah juga, di kelurahan, kecamatan itu PBE banyak yang belum paham gitu Pak. Iya, iya. Nah itu makanya perlu tentang kita bidang sosialisasi gitu kan, dialog. Nah itu kita perlu. Pada prinsipnya sebenarnya FKUB ini tidak akan mengeluarkan Pak rekomendasi. Nah, kalaupun barangkali belum keluar kayak kasus MRK, kayak Duri Selatan itu karena masih terpending, karena kalau kita keluarkan pasti masalahnya ada gitu Pak di masyarakat. Cuma bagaimana kita upaya dulu lah. Tapi kan walaupun demikian tentu kita tidak bisa berlama-lama gitu Pak ya. Tentu Itu kita di komisi simpulkan. apa ya? Apa? Komisi A ya sih. Komisi apa? Sama bangga. Nah itu aja barangkali ya Pak ya. Makanya kita ini perlu sosialisasi, dialog, menerima aspirasi, itu kita punya program yang paling utama gitu Pak. Kalaupun ada kasus gitu, ya tim kita berapa kali juga kita bikin tim khusus, MRK bikin tim khusus, istilahnya ke Duri Selatan juga tim khusus, para kiai ini. Iya, nggak tahu sebagian. Iya, banyak Nggak tahu katanya. Betul, Pak. Di badan anggarannya kali ya. Pernah kita kasih buku segini baru yang waktu kosong itu Pak. Nah, data lagi kosong kita kasih ini buku tebal itu Pak. Baru saya dapat. Yang penting kan mesti punya waktu untuk Gini dengar. yang khawatir saya ini. Saya penasaran sama Pak Ketua Ya. waktu itu supaya perlu juga audiensi ke sana. Iya. Katanya udah pernah ada ya? Udah, sekirim surat berapa kali Pak? Audien enggak, maksudnya audiensi langsung. Iya, itu minta audiensi ingin melihatkan ini. Tapi belum Pak, Belum jadi diterima. langsung belum Nah, itu Pak saya sarankan supaya perlu juga diisi dengan cara audiensi. Iya, saya kira itu. Baik, nanti bersama-sama ya kalau dengan izin. Iya, iya. Nanti kita dampingi. Ya. Supaya jelas bisa sampaikan. Mungkin harus sekarang loh Pak. Iya, sekarang Minggu ini Ya. juga belum. yang lalu-lalu belum Pak, saya sering Belum, sampaikan. Pak, belum. Buat Tapi apa? belum diterima, jadi kita sama masukin surat. Iya, tapi Iya, itu. Komisi A kan Bu Ida Pak. Tidak mau dia lagi bisa. Yang muda. Iya. Maksudnya saya udah berapa Ya kali biar saya berdebat di sana aja. Iya Pak. Jadi Iya, iya. supaya tidak ada kesempatan untuk mengalihkan bahwa ini eksekutif. Selalu gitu Pak. Itu Selalu selalu. ini orang pengen. Ya, itu pasti Iya. katanya eksekutif. Kalau kita berdua datang kan lain Pak. Jadi kita kan sendiri mana kan gitu kan. Kata saya nggak mungkin Pak Tapri, Pak Jenang nyoret kata saya yang Pak Basuki juga bakal ya. juga Iya. tahu final. Iya, betul. Makanya Pak, barangkali kalau kita berdua, jadi mereka nggak bisa alihkan lagi kepada pihak ketiga gitu. Saya kira sudah sering Pak, karena Pak Ketua sering sampaikan Iya. apa? Iya. Ya, segera Pak kalau Ya, bisa. belum kita udah masuk kalau itu kita atur ya Pak ya agendanya, kita agendakan Ajukan surat ke sana. ya bersama-sama dengan Kesbang kita Iya. nggak ada berdua, jadi nggak bisa saling nanti melempar kan nggak bisa Pak. Oh, iya. Ini barangkali ada, silakan Pak Basuki barangkali ada tanggapan lagi. Saya kira Saran-saran. mesti audiensi. Iya. Audiensi aja ketemu supaya mereka ngerti yang pemahaman yang benar gitu. Iya Pak, memang nggak kurang paham forum itu Pak. Sama Nanti- sebagai perbandingan tadi ada forum waspada di masyarakat Pak. Sama juga amanat Menteri Dalam Negeri juga tidak diperhatikan Pak. Ada anggota juga pengurus. Iya, itu sampai kecamatan sampai kelurahan Pak. Masuk ini beliau anggotanya juga Pak, kawasan ini. Tapi juga waduh. Dananya juga lebih jelek dari aku. Masuk FKDM juga. Iya, FKDM. Itu anggaran lebih minim lagi Pak. Lebih minim lagi Pak. Masih besar. Padahal sama-sama amanat Kemendagri. Jawa. Indonesia. Se-Indonesia. Itu bahkan sampai ke kelurahan Pak. Saya aja nggak tahu. Sama sebagai wakil. Yang mudah-mudahan ini tidak terjadi baju tak gentar bela yang bayar, itu bahasa bahaya kalau akhlak begitu khawatir saya. Itu kalau sudah begitu kan moral itu anggota. Pokoknya kalau nanti soal makanan kasih tahu saya terus siang ini saya mohon maaf nggak siapin makan siang. Saya makan siang pun rapat, isi rapat. Iya. Supaya hemat waktu. Luar biasa Pak. Kalau gitu nggak selesai Pak. Ya, kita juga senang sekali Pak jadi. Kemarin saya baru kaget dari pagi. Saya Jumat karena ada mesti keluar bawa 3 gepok yang belum dibaca. Sabtu pulang udah malam, Jumat, Sabtu penuh, Minggu penuh. Tadi pagi baru mau jalan baru dikasih tahu istri saya, kamu belum tanda tangan tuh yang 3 gepok itu. Aduh. Nanti malam ini bisa lembur aja. Iya. Jumat kan kalau keluar oke kita bawa. Jadi Sabtu Minggu kerjakan. Itu Sabtu Minggu kemarin juga penuh. Kayak kalau
Ya mudah-mudahan lah yang 10 Bapak punya handphone itu kalau SMS kami tolong dibaca gitu. Kita baca kok. Oh iya, kan 10 SMS 10 telepon banyak sekali gitu. Kalau yang rutin itu cuma hayap kabar, lapor-lapor itu langsung dikerjain orang. Iya, gitu. Kalau lambat balas ya begitu. Iya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Masih ada? Hanya klarifikasi saja untuk kelanjutan permohonan kita tentang Pergub 83. Oh iya benar. Ya. Ya Pak, jadi kalau Pergub itu kan Masuk kan? Ya, masuk ya. Udah. Nanti tinggal ditaramatkan saja Pak. Cek Indonesia dari Kasbangpol yang mesti siapkan verbal Pergub. Ya. Ya, nanti sektornya kan digital. Ya, dulu pintal Pak dari Oh iya. Pak. Ya, sekarang udah ganti baru. Ya, betul. Masuknya ke Pak. Ini Pak Masuki, kalau saya surat di Kesbang pasti nyampe komunikasi. Tapi untuk Pak Gubernur surat itu Pak Lurah udah terima surat kami belum, sudah 3 kali. Enggak, lain kali suratnya itu kopinya kasih ke saya di sini. Gitu. Kalau masuk kantor gitu gede saya juga nggak tahu melayang kemana tuh surat ke Ya itu enggak pernah. Makanya Kesbang sering diberikan tembusan. Yang penting itu supaya kasihnya aja kopinya. Gitu. Kalau ke semua orang bisa datang sini Pak. Oh gitu. Bebas kok Pak. Ruang kerja saya aja semua orang bisa masuk. Langsung nyelotong. Jadi Pak Jokowi itu kadang-kadang surat sampai Pak Jokowi bilang saya tidak baca surat. Pak Jokowi itu banyak penting juga itu. kan. Ini urgen sekali, ini masalah berat kata saya itu waktu kampung Duri begituan. Tadi catat ini yang mau audiens itu langsung ke anggota komisi ini deh. Iya Pak. Hubungin aja bilang mau komisi. Oh iya, suruh jalan. Oh ya foto nanti baru kita geser. Ya foto-foto. Kalau pada ruangan kerja Pak mau dibawa kan? Ayo ikut